guys, balik lagi sama kita Dua Camir. Oke, kita bakal ngebahas yang namanya stigma cewek tomboy itu ketika berpakaian layaknya seperti cewek. Ngerti ya? Kayak pakai rok gitu. Ya kita bakal bahas secara luas dan, Iya. dan kita mungkin akan punya beberapa topik ya hari Iya. ini ya Pak ya. Bener. Tapi pada intinya hari ini kita akan ngebahas tomboy itu kalau di public places lah. Ya, betul. Sip. Lu tuh tomboy nih. Iya. Tapi sukanya lu, penampilan tomboy ya. ya, terus lu terpaksa dalam keadaan satu hal itu untuk lu berpakaian rok, Diharuskan, diwajibkan. Nah, kayak kalau gue kan karena perhotelan, gue itu adalah sebuah kewajiban gitu loh, Iya. Pak. Jadi kalau misalnya, ya udah dari lu dulu deh. Lu gimana? Lu pernah nggak diwajibkan di saat lu udah ngerasa gue nggak bisa nih? Oh, gue dulu nih sih. Jadi kalau misalnya pada belum tahu, gue tuh kerjanya di bidang IT lah gitu. Nah, jadi profesional banget lah istilahnya gitu kan. Kita agak bertolak belakang ya. Nah, cuman di satu sisi menurut gue ya, kalau misalnya lo kerja sebagai profesional, sebenarnya kan yang dipakai skill lo. Iya. Apakah lo ngasih manfaat ke perusahaan, kontribusi lo ke perusahaan? Apa hubungannya sama penampilan lo? Benar. Gitu. Ya selama gue berpenampilan formal, sopan, salahnya di mana gitu. Cuman dulu atasan gue yang dulu gitu sempat kayak ngomong lah, kamu kan cewek, harusnya pakainya tuh yang kayak cewek cakep lah, rok gitu. Makanya atasan gue yang dulu kayak punya sentimen pribadi gitu loh sama. That's why gue nggak bilang gue oke sekali dalam pekerjaan, tapi gue merasa gue nggak dikasih kesempatan untuk berkembang. Benar. Nah, jadi kayak kesannya tuh kalau misalnya gue nggak kayak pada orang pada umumnya, gue nggak punya kesempatan yang sama kayak orang pada umumnya. Nah, tapi maksud gue, lu kan maksudnya kerjanya itu adalah di background, ngerti nggak? Di back office lah. Iya, back office, ngerti nggak? Nggak ketemu, ya gue, lu ketemu klien ya? Ketemu klien. Tapi klien lu pernah komplain gak? Oh, so far sih kalau klien mungkin belum pernah komplain ya. Paling kayak pertama kali ketemu ya ngeledekin aja gitu Ya, kok. Oh, cewek apa cowok gitu? Ya, tapi nggak pernah di dalam lingkup pekerjaan gue nggak pernah dikomplain. Tapi cuma atas lu doang. Ya, atasan. cuman atasan gue doang itu jadi teman-teman gue yang lain kayak misalnya dikasih kesempatan apa gitu. Tapi kayak gue nggak pernah dikasih kesempatan yang sama lah. Mungkin kayak dibelakangin banget ya, skeptis banget. Iya, kayak dibelakangin banget gitu lah. Iya. Nah, kalau misalnya dari lu gimana nih? Kalau gue basically anak perhotelan nih. Di video sebelumnya gue pernah bahas kayak gue kuliah pakai rok ya, dalam keadaan rambut kayak gini pakai heels juga gitu loh. Tapi itu beberapa kelas aja, ngerti nggak kan? Gue ada kelas front office. Actually itu yang paling parah itu menurut gue adalah front office gue, karena di saat kelas itu gue diwajibkan bener-bener pakai rok, pakai stocking, pakai heels, tau nggak? Ya walaupun sebenarnya kalau misalnya perhotelan itu bukan heels yang stiletto ya, Heels yang agak ini. iya, yang maksudnya cuma satu itu doang, kecil gitu. Enggak, tapi yang hak gede gitu loh, kayak hak kotak dibilangnya kalau di kampus gua. Itu menurut gua kayak itu menurut gua agak diskriminasi menurut gua. Karena even kalau gua lihat sekarang, kalau secara prakteknya di hotel-hotel tuh banyak juga yang nggak melakukan hal itu, ngerti nggak? Nggak harus ya, somehow beberapa ada, cuma kayak hotel yang agak berbintang 4 gitu tuh seragamnya unisex banget, ngerti nggak? Kayak cuma pakai kemeja uniform ya, dan itu bawahannya jeans, dan terserah itu, ya maksudnya kan cewek cowok jadinya seimbang gitu loh. Nah, sebenarnya mungkin gini sih Pak, kayak menurut gue ya Pak, tujuan utamanya dari lu kalau misalnya cewek disuruh pakai rok atau apa kan sebenarnya rapi. Cowok. Ya, nah, maksud gue gini loh. Demikian, maksudnya selayaknya gender. Selayaknya. Nah, cuma maksud gue gini, kalau misalnya kita nih tomboy lah, cewek, tapi kita bisa rapi juga, tapi dengan style kita. Ya betul. Dan masalahnya ke pengunjung tuh apa? Toh juga nggak akan merusak citra. Iya bener, paling cuma ditanya hotel. Kayak, ini kok cewek apa cowok ya? Paling dipertanyakan seperti itu nggak ya sih? Cuman kan yang penting rapi. Sebenarnya kan tujuan lu servis itu ya cuma ya sekadar servis dan lu kelihatan look goods gitu loh. Ya karena lu mempresentasikan hotel lu, perusahaan lu gitu. Nah, tapi
as long as lu berpakaian yang rapi, Mm-mm. sesuai dengan dress code dan Iya. lain sebagainya, menurut gue sih harusnya nggak usah sampai terlalu didiskriminasi Iya, gitu. benar. Jadi kesannya Masukan aja, ngerti nggak ya, sih? Kayak, maksudnya kita itu nggak memilih untuk jadi seperti ini. iya, Tapi nyamannya setiap orang itu kita nggak bisa samakan atau kita kotakan. iya betul. Jadi kalau misalnya orang itu nyaman Berpakaian berpakaian atau seperti ini. berpenampilan yang berbeda-beda, maksud gue apa salahnya apalagi kalian ya sebagai atasan seharusnya tuh mendukung. Nah, even temen gua pun dia istilahnya udah kerja tuh sebagai di hotel itu, istilahnya udah kayak manajer, Oke. udah manajer di bidang sesuatu. Gue tanya, apakah lu itu harus pakai rok? Enggak, gue sehari-hari pakai celana kok. Maksud gue dia pakai ya pakai suit gitu loh, pakai celana, pakai heels gitu loh. Maksud gue yang penting rapi, dia bilang. Rambut gak acak-acakan. Maksudnya kalau cowok mungkin kan mannernya itu rambut gak panjang, dan maksud gue kalau even panjang pun dijelin, ngerti nggak? Ya betul. Yang penting rapi. Yang penting disisir rapi lah, ditata Iya. dengan rapi lah. Bukan dengan, maksud gue kayak even kita berpakaian agak tomboy, maksudnya dengan pakai celana, kemeja gitu, bukan berarti kita yang kemejanya keluar gimana, Acak-adut gitu. acak-acakan. Kita juga sesuai Iya, kebutuhan kok. Rambut kita juga pasti gelin ya, Nah. maksudnya kayak dengan rapi gitu loh. Kalau misalnya kita lagi butuh casual ya kita casual. Yes. Ya walaupun dengan kemeja, tapi maksudnya kan kalian juga tahu ya, kemeja itu ada yang buat casual, ada yang Iya, buat iya. formal. Ya sama lah kayak kalian dress, ada yang dress casual, dress formal gitu maksud gue. Jadi kayak ini Nggak usah dibanding-bandingin sih menurut gue. dan ini sih yang gue agak sayangkan, maksudnya ini gue beneran sih dari lubuk hati gue, kayak setiap orang tuh punya potensinya masing-masing. Betul. Jangan sampai hanya karena pikiran kalian yang terlalu kotak, pikiran kalian yang terlalu sempit, orang itu nggak punya kesempatan untuk berkembang. Betul. Karena kita nggak pernah tahu apa yang setiap orang tuh punya. Iya. Jadi kita tuh nggak boleh kayak sekali kita lihat orang kita langsung judge dari penampilannya. You never know, man. Maksudnya kayak lu nggak pernah tahu siapa yang bisa dia. Skillnya itu mungkin bisa melebihi kalian atau enggak, ya mungkin setara sama kalian gitu. Beda kalau misalnya kalian udah kasih kesempatan, ya, tapi ternyata skillnya tuh below dari itu. Maksudnya kita juga nggak bakal, menurut gue ya, kita tuh kalau misalnya sekali mendalami itu mendalami banget nggak iya sih, Mbak? karena Ya selayaknya orang-orang gitu loh. iya apa ya, kita itu gue nggak tahu ya kalau lu, tapi kalau gue pribadi gue lebih yang memilih sesuatu tuh lebih picky, karena ya mungkin itu Pak, karena gue merasa belum tentu bisa diterima semua orang. Ya. Jadi gue merasa kalau gue ngambil sesuatu atau gue melakukan sesuatu, gue harus bertanggung jawab. Iya benar, gue juga bertanggung jawab. Makanya kita lebih picky, kayak begitu kita mutusin buat ngakuin sesuatu, kayak kita tuh nggak setengah-setengah, ngerti nggak maksud gue? Tapi lu punya pengalaman gak sih kayak kalau misalnya gue punya pengalaman itu di zaman gue ngampus, dimana perhotelan itu ada ketentuan cewek itu pakai rok dan pakai heels kotak 3 cm minimal. Tapi gue itu bener-bener melanggar banget. Gue pakai celana. Ya guys, dia kacau banget. Gue kacau banget, separah itu, maksudnya di bidang perhotelan ya lah ya. Ini termasuk yang Tapi secara gue berpakaian senyaman gue, which is gue pakai celana. Tapi gue menyesuaikan dengan pakaian dress code cowok di kampus gue, ngerti nggak? Dengan celana panjang yang kayak navy blue, gue pakai pantofel, gue pakai pantofel cowok. ya pokoknya dia masih mengikuti regulasi gitu. Iya. Even ya sebenarnya melenceng dari gender aja. ya, ngerti tapi nggak? kan lu tetap mengikuti regulasi Nah. kan. Nggak lu pakai yang merah atau Iya, warna-warna iya, lain gue gitu kayak- maksud gua. Gue bukan pakai celana yang jeans atau pakai sepatu boots atau yang Nggak, warna. iya. Gue tetap menggunakan kayak pantofel gue itu hitam, Nah, paham. full hitam gitu loh. Jadi maksudnya kalau even lu tegur pun paling nggak sesuai gender, ngerti nggak? Iya, masalahnya apa lu mau bilang gua nggak sesuai dress code? Dress Iya. code lu apa? Navy, gua pakai navy. Iya, benar. Pantofel hitam, gua pakai pantofel hitam. Nah. Dan Asalkan tuh rapi. Dan temen gue pun, gue punya temen dia itu kayak OSIS MPK-nya zaman SMA, ngerti nggak? Ketua OSISnya, ketua organisasinya pas, guys. iya. Dia pun juga ngelihat, dia tahu gue dari dulu gitu loh. Dia pun juga mengatakan, as long si Fianka ini berpakaian rapi, why not gitu loh. Dia nggak bakal tegur gue gitu loh. Itu sih maksud gue ya, gue lebih kayak gila, lu hebat banget. Ketika orang yang berpikir kayak, maksudnya lu sebagai wanita harus pakai rok, heels 3 cm.
Tapi walaupun lu berpakaian seperti laki, lu bener-bener memenuhi itu loh. Iya. Gue bener-bener mengikuti regulasinya sekali gitu loh. Nah, makanya kadang-kadang tuh terlalu mengkotak-kotakan semua hal sampai ya mungkin buat yang orang-orang kayak kita itu kadang-kadang nggak punya kesempatan yang sama, guys. Nah, iya, ngomong-ngomong kesempatan, karena kan gue di bidang perhotelan nih, Yala. Gue tuh pengen banget kayak kerja di bidang front office. Oke. Front office. Kalau yang pada nggak tahu front office, Itu resepsionis yang ketika lu check in segala macam tuh mereka yang ngurusin. Kalau kalian pernah check in itu kan selalu yang kayak ya cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Nggak ada yang di tengah-tengah. Maksudnya kayak nggak ada cewek yang berpakaian tomboy. Iya. Maksud gue ya sekalinya cewek pun ada beberapa hotel biasa bintang 4 ke atas itu pakai dressnya ya maksudnya dress code-nya cewek pakai rok gitu loh. Gue tuh pengen banget masuk ke front office, cuma permasalahan gue itu adalah selalu mentok di dress code, di uniform. Nah padahal ya guys, belum tentu mereka tuh nggak bisa menjalankan tugasnya sebaik. Tapi gue nggak pernah dikasih kesempatan. Nah, itu yang jadi masalah ya, bukan kita memaksa diterima, tapi yang jadi masalah adalah kita nggak pernah dapet kesempatan itu. Betul. Lu pernah nggak lah? Gue sih bersyukurnya mungkin kalau dalam pekerjaan gue belum ketemu ya, karena mungkin pekerjaan gue sekarang lebih ke office ya. Lebih ke office dan ya kalau cewek-cewek kantor sekarang kan banyak yang pakai celana bahan, kemeja blus gitu. Maksudnya semakin kalian nggak mengkotak-kotakan, semakin kalian membuka pikiran kalian, membuka diri terhadap banyaknya perbedaan. Sebenarnya kesempatan tuh bakal lebih banyak besar gitu loh. Iya. Sebenarnya ada lagi stigma pastilah kalian mikir nih, nih orang-orang ini pasti kasar gitu, atau misalnya kayak preman gitu. Mungkin kalian pasti berpikir kan, gue orang kayak tomboy pasti sukanya semua hal tuh kayak cowok, maksudnya yang berhubungan sama cowok atau ya ke laki-lakian. Dia ini jago masak, guys. Dia suka masak, guys. Iya. Gue bisa bakery, gue bisa pastry, maksudnya bisa cooking juga. Dan kita tetap aja punya hati yang sangat-sangat cengeng, guys. Maksudnya kayak ya kan kayak ngaku lu cengeng enggak? Kita pernah bahas ini di video sebelumnya itu kalau ketika PMS tetep baperan anjing. Baperan parah anjir. Ya kadang-kadang kayak ngelebihin cewek-cewek pada umumnya anjir. Ini ada tambahan lagi. Gue by the way, kalau Fianka emang anak mobil banget, guys. Tapi kalau gue tuh suka naik motor. Iya. Tapi nggak, maksudnya siapa bilang yang suka motor tuh cuma cewek-cewek tomboy. Dulu gue pernah mikir kayak yang suka, to be honest ya, gue dulu pernah mikir yang suka hobi motor tuh cuma cewek-cewek tomboy kayak gue. Ternyata pas gue ikut komunitas itu kayak, coy, banyak banget cewek bener yang feminin banget naik motor cross. Mending motor biasa, motor matic, motor cross, coy. Nah, gue pernah juga, gue tuh hobi motor. Sebenarnya gue tuh suka banget sama motor. Cuma motor yang gue suka itu kayak Brad Cafe gitu, ngerti nggak? Yang modif-modif gitu lah, kayak Brad ya kan. Nah, gue tuh nge-follow di Instagram itu adalah kayak salah satu Instagram itu dia jual beli motor Brad yang udah dimodif gitu loh. Nah, setelah gue lihat-lihat, anjing, ternyata ada beberapa pembelinya mereka itu adalah cewek. Nah, gue sampai bingung, ya kan? Ini kan hobi cowok yang bener-bener yang motor yang lu knalpot, asap knalpot, touring, segala macam panas-panas. Tapi yang beli ternyata cewek. Sekarang kayak gue pengen banget tahu sih dari kalian dan dari Sela juga. Itu pernah nggak sih kalian kan terlihat maskulin banget nih, ya kan? Tapi itu nggak segitunya. Maksud gue, walaupun kita terlihat maskulin, maksudnya dengan perawakan tomboy, kita tuh tetap bisa kayak even diri kita pun deep down itu adalah wanita. Sebelum gue jawab pertanyaan Fianka, mungkin buat kalian yang banyak yang tomboy juga dan ngerasain hal yang sama, please komen di bawah dan share buat kita juga. Nah, kalian bisa juga reach kita ya di Instagram. Bener. Jadi lu mau curhat apa? Kita bisa jadi kayak jangan sungkan buat nge-reach kita. Bener. Kita bisa ngobrol bareng, kita bisa sharing bareng, dan kita bisa kayak kita nyari teman lah. Kita bukan cuma sekedar bikin video doang ya. Karena sebenarnya pengen nge-reach kalian untuk sharing. Tadi pertanyaan lu kan, pernah nggak sih kayak lu dianggap maskulin banget gitu? Nah, jadi gue pernah nih, kan gue suka kemana-mana naik motor ya. Naik motor. Jadi
ya kalau penampilan udah pasti lu Iya. kelihatannya kayak cowok. Iya. Nah cuman pernah one day kayak gue naik motornya emang agak ugal, dia ngajak gue ribut abang-abang gitu, karena mungkin gue mikir gue cowok. Gojek online lah. Ya ojek online lah, karena mikir gue cowok diajak ribut lah. Cuman begitu kayak tahu gue cewek buka helm, ya maksudnya kayak oh ternyata lu cewek gitu. Nah. Tapi maksudnya sebelum itu mereka karena lihat gue cowok, mereka tuh mau ngajak gue ribut. Tapi Iya, sebenarnya buat bener-bener. kalian juga ya nggak usah lah ngajak-ngajak ribut di jalan gitu. Bener. Kayak Gue pun juga pernah kejadiannya itu. Gue di tol cuy, disalip. Maksudnya kayak mungkin karena gue dulu juga itu pas gue umur 20 awal ya. Maksudnya emosi lu masih goyang lah. Oke. Ya namanya lu naik mobil disalip, nggak seneng lu salip balik. Ternyata gue diberhentiin ya kan? Diberhentiin, dipotong, bener-bener dipotong. Ternyata bapak-bapak yang keluar cuy. Terus kayak dia ngajak ribut. Terus gue bilang kayak, bapak mau ngajak ribut cewek? Gue bilang. Terus dia yang kayak gitu kayak, ngerti gak sih? Jadi kayak pengen mukul tapi ini cewek gitu loh, kayak salah gitu loh. Ya bukannya gue sengaja nge-take advantage ya, bukannya ya walaupun gue begini gue cewek, tapi gue kayak lu mau mukul cewek gitu loh. Iya. Yang ranahnya aja, cowok tuh nggak ada yang mukul cewek men. Kayak misalnya gue sama Fian, kita tetap aja coy, kayak kalau mungkin cowok kan ada masalah sama pacarnya, ya udah kayak nggak terlalu mikirin, nggak galau. Ya. Kita tetap aja coy curhat sana sini, Buset. galau kayak nggak bisa Lu, ngapa-ngapain anjir. yang namanya nongkrong berlima, kita kayak gue nih ya, gue misalnya gue galau, gue pernah di saat ya semua pernah lah galau ya kan. Di saat gue galau itu kayak gue nongkrong nih berlima atau nggak berenam, ujung-ujungnya apa? Gue nangis sambil curhat. Iya, ngerti gak sih lu, kayak kita meluapkan apa isi hati kita cuy. Jadi kayak anjing lu tuh diginiin men, kayak gue bener-bener nangis. Dan mereka, teman gue pun juga ya cewek ada 2 orang, maksudnya yang dekat tuh sisanya cowok, dan mereka pun yang cowok-cowok menganggap gue tuh cewek. Nah itu sih gue senengnya kayak dari pertemanannya Fianka, dan kalau pertemanan gue sih ada cuma 1-2 orang. Tapi maksudnya dari pertemanan Fianka, kalau gue melihatnya bahwa even kita kayak gini, tapi they still treat us as a woman gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, somehow kayak menurut gue itu tetap hal yang menyenangkan. Bener. Gue kayak sama Fianka kayak gini, gue orang nggak suka dite sebagai cowok. Bener. Kita tetap mau itu sebagai cewek, tapi kita nyamannya berpenampilan tuh kayak gini gitu. Nah, gue tuh kalau misalnya curhat sama salah satu temen deket gue nih yang cowok. udah cewek. Oh cewek. Ya, dia tuh udah tahu gue kenal dia tuh dari 8 tahun yang lalu. Oke. Which is gue masuk kuliah. Copet. Iya. Copet. I love you Copet. Dia masih nonton nih, Copet bangga. Copet pasti nonton. Kayak maksud gue ketika gue curhat apapun masalah gue itu, dia selalu nanya, Vi, lu mau minta pendapat gue sebagai cewek atau cowok? Enggak, gue bilang, lu jangan menganggap gue itu sebagai cowok, tapi please cewek, dan lu ngejudge gue sebagai gue, ngerti nggak? Berpendapat seperti kayak ya udah, gue bener-bener Fianka just being Fianka gitu loh. Just being Fianka. Fianka just being Fianka. Maksud gue, ya walaupun gue nggak kecewek-cewekan banget, tapi lu tahu karena gue udah temenan 8 tahun, pasti dia gue maksudnya gue berteman dengan siapa, gue punya masalah apa, dia tuh jadi tempat pertama yang gue curhatin gitu loh. Jadi harusnya dia tahu jalan pemikiran gue seperti apa. Tapi ini sih kayak mungkin gue nggak tahu Fianka, tapi mungkin seharusnya dia punya pandangan yang sama bahwa gue berada di circle gue sekarang, gue bersyukur. Iya nggak sih? Karena kayak teman-teman gue, jadi ya even gue kayak gini, gue punya 4 sahabat cewek. Jadi kita berlima, literally cewek semua, dan mereka 4-4nya cewek semua. Tapi kayak dia 4-4nya mereka bahkan udah dua-duanya married, ada 2 yang udah married, tapi kayak mereka tuh melihat gue tetap sebagai cewek. Dan mereka sebenarnya kagum karena lu deket dari SMP atau SD? SD coy. Gue nggak punya temen deket dari SD. Maksudnya gue berarti udah berpuluh-puluh tahun. Nah maksudnya kayak ini sih, kayak even gue akhirnya come out tuh dalam arti kayak gue akhirnya berani untuk kayak bener-bener berpenampilan kayak lu sekarang senyamannya lu ya. Senyamannya gue, tapi mereka tetap ada gitu. Dan ya apa ya, maksudnya, dan kalau misalnya gue lagi main sama mereka juga
melihat gue tuh tetap sebagai cewek. Iya. Dan itu gue senang gitu kayak kayak mereka nggak ada awkward-awkwardnya kayak yang bisa nyium gue, meluk gue. Kadang kan kalau misalnya kalian mungkin yang nggak kenal ya, gue nih buat cewek-cewek di luar sana yang sama-sama cewek kayak kita, jangan pernah treat kita kayak kita tuh sebagai virus ataupun penyakit yang kita nggak boleh deketin. Iya benar. Even kita kayak gini ya, kita nggak pernah lu pernah nggak? Jujur, lu pernah nggak megang cewek sembarangan kayak temen lu? Nggak pernah kan? Enggak lah anjir. Jadi makanya kayak gue masih nge-respect, kayak maksud gue cewek ya, walaupun gue berpenampilan kayak gini, gue tuh nge-treat teman-teman cewek gue kayak ya the way I want to be treated, kayak ngerti gak sih? Bahkan gue sangat-sangat, bahkan lo kadang-kadang ngejaga nggak sih supaya teman-teman lu tuh nggak berpikir lo gue mau ngapa-ngapain ya. Kadang kayak merekanya pribadi ya biasa aja, tapi kadang kita yang gak enak gitu kan. Padahal mereka biasa. Jadi makanya buat kalian yang cewek-cewek bener-bener feminim di luar sana, nggak usah berpikir kita akan nge-harm kalian. Itu jauh banget. Gue berharap dari video gue sama Fianka itu bisa ngasih tau kalian bahwa ini buat dua pihak ya, buat cewek-cewek yang feminim pada umumnya itu kayak kita berharap banget untuk kalian tuh nggak memandang kita tuh sebelah mata. Iya dan benar. Kita bisa jadi tempat curhat kalian, ngerti nggak sih? Maksudnya kayak kita tuh masih hatinya cewek men, kalau mau nangis PMS pun mood swing. Nah jadi kayak jangan nih ya, pokoknya pesannya dari kita berdua, dari gue sama Fianka, ngelihat orang tuh jangan dari luarnya. Betul. Kayak kalau lu nggak kenal sama orang, makanya ada pepatah kan, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Ya itulah. Sama, jadi don't judge the book by its cover. Nah karena kayak lu nggak bisa coy ngeliat orang tuh cuma dari penampilan luarnya, lu harus kenal, lu baru tahu orangnya kayak gimana. Walaupun kayak gini, kita pun nge-respect sebuah pertemanan, ngerti gak sih? Justru kayak kita lebih respect pertemanan. Karena jujur aja lebih respect temenan daripada, karena jarang banget ada orang yang bisa nerima kita gitu. Nah jadi kayak gue berharap dari video ini kalian bisa berubah pandangannya terhadap kita dan juga lebih luas lah, please man. Maksudnya kayak 2020. Jangan ngejudge dulu deh. Jangan ngejudge dulu, itu aja. Dan buat cewek-cewek tomboy kayak kita berharapnya kayak kalian bisa reach kita supaya kita bisa ngobrol bareng. Kita pengen banget kayak maksudnya sharing gitu loh. Nah dimanapun kalian ya, lu tuh gak alone banget. Dimanapun kalian ya, even kalau misalnya kalian kayak mungkin di luar kota atau kalian bisa reach kita. Lu bisa reach kita dari IG online kita lah. Nah kita bisa ngobrol kayak online atau gimana ya, kita bakal atur lah nanti. Cuma maksudnya sinilah kayak mumpung kita berdua nih menyuarakan. Iya betul. Kayak kita tuh berharap kayak kalian tuh berani juga bersuara gitu, jangan sampai kita udah ngasih wadahnya. Kayak kalian tidak mempergunakan itu. Nah kayak mumpung apa ya, supaya orang-orang kayak kita tuh nggak dipandang sebelah mata terus menerus. Supaya orang-orang kayak kita tuh punya kesempatan yang sama kayak cewek-cewek lain. Supaya orang-orang kayak kita itu punya posisi yang sama seperti cewek-cewek pada umumnya. Nah kayak gitu, jadi kita mau disetarakan, ngerti gak lu? Nah gue berharap banyak sih dari kalian tuh banyak yang bisa komen atau reach kita juga ya. Mungkin video dari kita hari ini segini aja. Thank you semuanya buat yang udah nonton. Thank you guys. Jangan lupa share, like, comment, sama subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Pokoknya yang penting gue pengennya kalian share sih, supaya kayak kita tetap bikin video terus menerus. Dan kita bakal tetap kayak bikin satu komunitas buat kita saling share. Nah nanti siapa tahu nanti komunitas kita besar, kita akan bikin, maksudnya ya kita bakal bikin acara-acara lah, bikin video, bikin acara buat kita rame-rame gitu. Ya itu aja sih dari gua. Mungkin dari Fianka ada tambahan? Sudah diwakilkan. Thank you guys. Thank you. So see you on next video. Stay mabuy.